Sobat, di tangan saya ada satu buku yang baru saya terima. Judulnya adalah Catatan Para Mantan, renungan-renungan lepas tentang lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia pasca reformasi. Buku ini dieditori oleh kawan saya, Abdul Ghaffar Karim dan Uki Prastyo, dua kawan dari Departemen Politik dan Pemerintahan Visipol UGM. Ada yang menarik dari buku ini, bukan hanya karena perspektif masing-masing yang dibangun oleh para penulisnya, terdiri atas 30-an penulis, yang seluruhnya adalah para mantan penyelenggara pemilu, yang memberi perspektif. Jadi, lembaga penyelenggara pemilu yang hari ini terbentuk, itu ada kisah-kisah yang haru biru, yang menarik, yang penuh tantangan, ada yang mau disuap, ada yang diintimidasi, dan seterusnya. Dan seluruhnya adalah hal yang tidak terungkap, seperti selama ini yang kita tulis, kita dengar, dan maupun kita saksikan. Benar-benar menarik karena kisah cerita di balik peristiwa. Kenapa pembangunan kelembagaan demokrasi elektoral kita dalam sepanjang 20 tahun terakhir menyimpan, dan di baliknya itu ada kisah-kisah yang seperti yang tadi saya sampaikan. Saya sendiri, sobat, menyumbang 2 artikel yang saya beri judul ialah Titik Balik Bawaslu dan Sepenggal Kisah Perjuangan Hidup Mati Bawaslu di halaman 82 dan 99. Di artikel yang saya istilahkan Titik Balik Bawaslu, saya menguraikan mengenai kisah perjuangan kami dalam arti adalah saya sebagai ketua Bawaslu pada waktu itu bersama 4 anggota yang lain pada saat berada di pembacaan putusan MK yang menentukan arah masa depan kelembagaan Bawaslu, yang akhirnya dengan segala keadaannya, syukur alhamdulillah, puji Tuhan, itu kemudian berhasil untuk menafsirkan sejak sebelumnya bahwa Bawaslu itu tidak diakui oleh Undang-Undang Dasar. Tetapi putusan MK yang bernomor 11 tahun 2010 akhirnya mengakui dan setara antara Bawaslu dengan KPU. Yang kedua, tulisan saya mengenai perjuangan saya secara pribadi pada tanggal 16 Juli tahun 2011, ya, 12 Juli tahun 2011, tentang waktu itu ada di forum Panja, Panitia Kerja Komisi 2 DPR RI, yang merevisi Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 ke Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011, yang pada intinya pada waktu itu Bawaslu hendak dibubarkan karena dengan sejumlah pertimbangan. Ketua Panja waktu itu, Pak Ganjar Pranowo yang sekarang jadi gubernur itu, kemudian mengontak saya dan diminta untuk menjadi narasumber dalam hari terakhir untuk pembahasan Panja. Di situ dia katakan bahwa Bawaslu sudah di ujung tanduk, tetapi baru akan diketok palu benar-benar jika Mas NAS saya kemudian bicara di depan itu. Dan alhamdulillah saya yang dibantu oleh beberapa staf termasuk kepala sekretariat yang sekarang jadi sekjen Bawaslu maupun kabak pengawasan pemilu yang sekarang menjadi sekretaris jenderal KPU, saudara Bernard, maupun beberapa teman yang lain, staf yang lain yang kemudian membantu saya. Dan akhirnya Bawaslu alih-alih dibubarkan, tapi justru malah diperkuat sekretaris jenderalnya, dipermanenkan di tingkat provinsi, dan kemudian secara eselon juga dinaikkan. Di samping ditambah juga dengan penguatan terhadap tugas, wewenang, dan kewajiban, hingga kemudian dalam bentuk yang akhirnya adalah sampai ke kabupaten kota hingga ke TPS. Buku ini penting, silakan diperiksa, dibaca, karena benar-benar menginspirasi. Terima kasih, sampai jumpa.